Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam seputaran kasus Pindah Cirebon, di mana beberapa hari lalu bahwa Rudiana sudah muncul bersama pengacara Hotman Paris, dan di situ Ibtu Rudiana berani bersumpah pocong bahwa yang meninggal itu benar almarhum Eki. Tentu saja sumpah pocong itu banyak dikomentari oleh praktisi hukum, dan diantaranya ada Firdaus Owibowo yang kini bergabung dengan Kang Deddy Mulyadi. Dan berikut adalah tanggapan Firdaus Owibowo soal Ibtu Rudiana yang mengeluarkan kata-kata sumpah pocong. Seperti apa videonya? Yuk kita simak. Let's go. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Sumpah pocong, ya mohon maaf, gua nganggapnya Hotman Paris dukun dong, berarti bukan pengacara. Kalau pengacara bicara undang-undang kan gitu. Berarti Hotman Paris udah ikut-ikutan dukun gitu kan, gua bicara sumpah pocong. Nggak ada tuh undang-undangnya sumpah pocong kan gitu. Artinya di sini gue bicara normatif aja lah, sesuai dengan rule-nya gitu kan. Kalau masalah Eki-nya mati atau hidup itu urusannya Ibtu Rudiana dengan Allah SWT dan dengan negara kan gitu. Yang jelas yang gue tegaskan di sini, seorang Ibtu Rudiana lagi stres, lagi terganggu jiwanya dan mentalnya, lagi gila, lagi depresi. Tahu-tahu hasil depresian itu hasil kerjanya dia dalam kondisi depresi, nangkepin anak lagi pada nongkrong, dibawa ke polisi, di BAP pula. Itu udah cacat, Pak. Peristiwa hukum awalnya kan itu dari hasil tangkapan Ibtu Rudiana. Orang lagi stres ditangkap, diperiksa, itu udah cacat, Pak. Sampai ke belakangnya pun cacat. Gitu. Artinya di sini udahlah bebasin aja lah Sakatata dan kawan-kawan, kasihan mereka udah 8 tahun loh. Polisi udah kasih rumah seorang satu-satu tuh, orang yang terpidananya kasih rumah, kasih duit buat modal usaha mereka gitu kan. Karena banyak banget peristiwa-peristiwa hukum yang nggak mungkin banget sebenarnya gitu. Dia harusnya jangan diperiksa, bikin malu-maluin gitu. Ya contoh kayak kasus di Split kan. Sementara saksi ini atau tersangka ini bilangnya ini matinya karena celurit, bolong. Yang ini katanya karena benturan batu. Itu aja udah salah, udah kontradiksi BAP-nya. Kan gitu. Ada lagi katanya ini Vina itu kata si Mega atau kata siapa itu di pengadilan PK. Vina itu sebenarnya lagi lagi haid, ya kan, maaf, celana dalamnya saya yang bersihin celana dalamnya gitu loh. Karena dia itu lagi saya bersihin. Ini si Mega ini bersaksi tidak ada yang setting loh. Dia bersaksi dan berkeyakinan bahwa dia merasa dan siap disumpah, merasa dia mencuci haidnya si Vina gitu loh. Artinya di sini banyak kejanggalan-kejanggalan dalam proses berita acara pemeriksaan, tetapi kejanggalan itu saya menganggapnya wajar. Kenapa? Karena diawali proses penangkapannya oleh orang gila, orang stres, orang sakit jiwa, orang mentalnya terganggu, yaitu Ibtu Rudiana, dibawa ke polisi dengan membawa tangkapannya, hasil tangkapannya ditaruh, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Itu udah cacat. Orang sakit nggak bisa diperiksa menurutku apa. Ibtu Rudiana kalau dalam masalah itu karena berkaitan dengan apa sih jiwa kan, mental. Iya. Gua nggak bisa lah kalau itu. Jujur. Untuk saat sekarang ya kalau lo suruh nilai, gue lebih percaya Ibtu Rudiana. Kalau masalah dia si Eki meninggal atau tidak, gue yakin itu Eki meninggal. Gitu aja. Gitu loh. Jadi nggak ada rekayasa Eki itu masih hidup atau gue. Apa untungnya Ibtu Rudiana mengumpetin kematian si Eki yang padahal masih hidup? Apa untungnya? Arah pandangan pikiran kalian ini apa sih terhadap Ibtu Rudiana yang mengumpetin atau menyembunyikan kematian daripada Eki, padahal itu bukan Eki? Apa sih untungnya bagi Ibtu Rudiana dengan menyembunyikan itu? Apa? Nah, di situ dulu pertanyaan gue. Coba dijawab. Abang mau membela kan 7 narapidana ini, iya, untuk membebaskan. Balik lagi, abang membela dari karena apa? Kalau bilang pidana dengan kematian ini tidak menutupi. Loh, saya membela karena prosesnya salah. Orang gila disuruh BAP kan gitu. Hasil tangkapan orang bersalah prosedur.
cacat administrasi, mal administrasi. Artinya di sini saya mengacu kepada orang yang lagi stres anaknya meninggal. Udah jelas-jelas dia bilang dalam beberapa kali pertemuan di media sosial oleh wartawan, dia bilang saya terguncang pada saat itu. Depresi karena anak meninggal. Ya itu aja udah cukup bagi saya untuk mematahkan semua dalil-dalil hukum yang dituangkan dalam BAP dan putusan pengadilan. Karena dengan terang benderang itu dia ada mengatakan bahwa dia lagi depresi. Orang lagi sakit disuruh nangkep dan hasil tangkepannya disahkan oleh BAP. Artinya BAP itu cacat karena yang nangkep ini orang sakit. Gitu loh Pak. Tapi dari garis Prosedurnya cacat karena dia juga lagi saat itu lagi di sat narkoba. Harusnya krimum yang memeriksa. Kenapa sat narkoba? Gitu. Ya kan dia lagi terguncang jiwanya, makanya siapa aja yang dianggap dicurigai dia tangkap. Berdasarkan keterangan-keterangan daripada saksi-saksi yang memberanikan diri dengan seyakin-yakinnya meyakini itu bahwa itulah pelakunya kan gitu. Nah orang lagi gila, orang lagi stres ya tangkap lah. Karena waktu itu dia kalut, sedikit saja bisikan dari orang dia udah langsung kerjakan, gitu loh. Artinya Ibtu Rudiana dalam hal itu tidak bisa disalahkan, paham nggak? Ini paham. Paham nggak? Ibtu Rudiana tidak bisa disalahkan. Yang harus disalahkan proses hukumnya. Ngerti nggak? Orang lagi sakit jiwa, nangkepin nih orang, ya kan? Dibawa ke kantor polisi, lalu diserahin ke penyidik. Entah penyidik itu udah dapat sprint atau belum, tahu hari itu juga di BAP. Beberapa orang ini dipaksa untuk ngaku. Paham nggak? Iya, paham. Kenapa gue bilang dipaksa untuk ngaku? Kan ada yang disiksa, ada yang suruh minum air kencing, ada yang ditato, ada yang apa segala. Lah itulah saya bilang tadi, karena prosesnya diawali dari orang gila yang nangkepin, dibawa kantor polisi di BAP, lah yang BAP juga nurut sama orang gila. Akhirnya isi BAP-nya gila, putusannya gila, semuanya jadi gila. Nah daripada semuanya gila di PK, cepet-cepet itu diwarasin semua, dibebasin yang 7. Ngerti gak? Paham kalau itu. Ya, itu alurnya. Yang namanya dia sama air itu ikut gila juga dong. Gila dong. Lu disuruh ngaku sama orang gila padahal lu nggak melakukan hal ini, lu kenapa ngaku? Lu gila berarti, orang gila harus dimasukin ke sumber waras atau rumah sakit ODGJ. Gitu loh. Udah tahu lu disuruh ngaku sama orang gila. Misalnya orang stres gitu kan. Lah penyidiknya juga jadi, coba penyidiknya jadi stres semua. Lo yang ngomong ya, bukan gue. Tapi kan itu fakta hukum bang, bukan fakta stres gila bang. Jadi kita bicara hukum yang akhirnya. Lah gue juga bicara hukum sesuai dengan KUHP. Orang gila nggak boleh meriksa dan orang gila nggak boleh diperiksa. Orang sakit nggak boleh meriksa dan orang sakit nggak boleh meriksa. Nggak boleh diperiksa. Jelas? Ya. Jadi kasus PKI ini juga dilihat dari sisi kegilaan itu yang harus di benang merahnya. Pak. Iya dong, benang merahnya adalah orang stres gak boleh meriksa karena ini cacat formil semua pemeriksaannya. Artinya putusan itu sangat bijaksana sehingga ketika putusan itu diputus oleh hakim Sakatata tidak bersalah dengan 7 kawannya, ya kan? Ibtu Rudiana juga tidak bisa disalahkan karena Ibtu Rudiana ini dalam terganggu jiwanya pada saat itu akibat anaknya meninggal. Makanya tidak substansional ketika Hotman Paris nanya, abang siap disumpah pocong? Apa kalau si Hotman Paris ini udah bergaul dengan dukun, sementara saya udah menghindar dari dukun gitu loh. Jadi udah gak ada korelasinya antara dukun itu dengan undang-undang gitu loh. Kita bicara masalah hukum yang tercatat dan tertulis aja di lembar negara. Gue nunggu instruksi dari Pak Farhad Abbas dengan Pak Oto Hasibuan. Karena panglima kita beliau, gue kan anak bawang baru ikut, jadi ya gue disuruh ngoceh, ya kan, gue siap 24 jam suruh ngapain aja, gitu. Termasuk gue siap melawan Rasman Arief Nasution. Oh kalau kecelakaan tunggal atau apa itu bukan ranah gue lah, itu hakim lah yang memutuskan itu. Yang jelas gue lebih ke prosesnya. Prosesnya adalah orang gila, lo mau celaka kayak mau dibunuh kayak mau apa kayak orang gila nangkepin orang lagi pada nongkrong, dibawa ke kantor polisi. Di BAP-nya jadi gila. Ada 2 saksi yang dipaksa suruh jadi saksi, mengakui kesalahannya bukan yang dilakukannya, jadi gila juga saksinya. Lalu ada orang ya nangkepin lagi orang yang lagi pada jadi kuli bangunan 2024 ya kan, ditangkepin, lalu diputus bebas, dianggapnya apa?
gitu. Jadi kasus orang-orang stres akan menghasilkan putusan yang stres. Makanya daripada semua jadi stres, tersigma orang stres, termasuk hakim-hakim PK-nya, mendingan udah deh putus bebas. Jadi itu powernya. Sampai jangan sampai gue bilang gue sendiri yang waras, yang lainnya stres. Capek ya.